Cek. Masih bersama kami, Teman Kos Podcast. Di episode yang berbeda. Ya, biasanya kemarin kita membawakan misteri-misteri, Betul, Agung. horor-horor, ya kan. Kayaknya kurang seru kalau cuma itu aja. Ya. Kayaknya kita punya kemampuan di bidang lain. Wow. Apa itu, Agung? Mencaci maki. Wah. Jadi kita memutuskan untuk membuat Segmen baru. segmen baru. Iya, apa sih? Kalau di podcast itu apa? Kalau yang TV-an segmen, terus Segmen episode segmen. ya. Oke. Segmen baru yang bernama Membantah opini. Wow. Wih, efek kayak efek gue ya. Efek mau tepuk tangan nih. Wah. Membantah opini. Jadi di segmen kali ini kita akan membantah stigma-stigma yang telah terbentuk di masyarakat. Wow. Wah, semangat. Semangat itu. Stigma masyarakat Indonesia ini kan beragam cuy. Ya kan? Dan kayaknya kita perlu membenahi. Betul. Dengan sudut pandang kita tentu. Iya dong. Dari sudut pandang kita. Dengan cacian. Dan tidak ada faedahnya. Nggak apa, yang penting kita seneng. Ini kita akan Ya, di episode membawakan perdana kali ini. di episode perdana segmen ini Ya. kita akan membawakan sebuah topik atau sebuah stigma di masyarakat, dan kita akan membedah dengan opini kita, Wow, seru. dan nih. tentunya kita akan membantah stigma yang terjadi di masyarakat ini. Saya suka itu. Wah. Yang pertama, Agung. Oke. Yang pertama, di episode kali ini kita akan membahas tentang anak senja. Wow. Kenapa Anda langsung anak senja? Apa hubungannya dengan stigma masyarakat? Anak senja itu sekarang dianggap keren mungkin. Kayak kalangan anak muda ya? Iya, oke. Anak-anak yang sering healing. Anak senja. Yoi. Kelawar, cuy. Wah. Soalnya kelawar kan petang. Nocturnal. Oke, kenapa anak senja? Fenomena anak senja ini apa? Meresahkan kah? Atau gimana? Karena ini membantah, pasti kita punya keresahan terhadap anak senja. Wow. Oke. Tapi ini menurut kita, opini kita. Oh, bahwa anak senja banyak orang melihat kalau mereka keren gitu. Iya, anak senja. Mereka tuh kekinian. Iya, gitu ya? menurut dunianya sendiri tuh, menurut fantasinya sendiri. Introvert lagi, Cuk. Hanya berduaan dengan matahari tenggelam. Yuk, langsung. Apa sih kok mereka ingin menjadi anak senja ini, kenapa? Ini kita bacakan artikel dari kompasiana.com. Oke. Alasan menjadi anak senja, Gung. Wah, alasannya, Cuk. Pengen jadi anak senja harus ada Alasan nih. Waduh. syarat-syarat harus dipenuhi dulu, Cuk. Yo, Daftar CPNS aja. fotokopi KTP. Wow. Scan surat lamaran. Yang pertama, Agung. Alasan seseorang menjadi anak senja adalah biar terlihat keren. Oh, bener sih kita singgung tadi. Keren tuh kan nih, Gung. Kopi? Enggak sih. Sorry. Dong. Hah? Enggak, sing keren apa? Insta story. Wis mek ngudok. Dibuat Insta story senja apa? Mega mendung. Paling sing delok mek 23 15 dan iku keluarga kabeh. Soalnya di close friend. Nah, close friend. Apa sih kamu mesti di close friend iku apa sih, Gung? Mungkin privasi sih. Mungkin. Kenapa kita membahas Instagram? Oh ya, oke. Kembali lagi yo. Itu terlihat keren. Menurutku sih ya alasannya adalah menjadi keren adalah idaman semua orang. Dengan menjadi keren tentunya akan banyak yang naksir dan jatuh cinta. Minimal punya pengagum dan tidak merasa kesepian. Kalau Anda good looking Betul lah. Dicacu. Saya Anda wis pengangguran, mas anak senja. Ya Allah. Muka berminyak. Gak pernah mandi, rambut gimbal. Ya maksudnya gimbal gak pernah keramas gitu. Oh iya, harus sing gimbal, harus sing perawatan kan. Ini kan senja. Terus belakang leher banyak
bolotnya. Ya bukan penggemar yang Anda datangi, penghujat yang Anda datangi. Soalnya kalian nyenja itu kan pasti dek jam-jam orang pulang kantor kan. Iya, jam 4 sampai maghrib. Sudah pasti Anda pengangguran. Coba punya kantor terus mari ngono pasti pulang deh jam 4. Mereka pasti akan pulang, mandi, istirahat, capek kan. Dan belum tentu pasti jam 4. Pasti biasanya kalau orang lembur atau iya bener, kena macet. Iya bener. Malam. Terus malam enggak sempet ninja. Wih, bangun Senjanya tidur. di jalan. Ini pasti masing-masing bangun tidur. Wah, kegiatanku apa hari ini ya? Wah, aku akan menunggu senja saja hari ini. Aku alarm di jam 3 sore. Baru turun mana? Ya Allah. Dan anak senja ini nggak menghargai adzan, bro. Iya, Cuk. Nggak maghrib nyetelnya 420. Terus siapa sing alkohol itu? Ya Allah, iya. Kamu jahat tapi enak. Wow. Tapi enak sorry ya. Untuk bekerja kan? Ya, bekerja. Untuk brainstorming. Bekerja apa sorry? Bekerja yang pastinya dibayar dan di kantor ya. Bukan pekerjaan anda instastory bukan ya. Mungkin anak senja ini shift pagi jam siang pulang terus tidur atau istirahat. Atau mungkin mereka shift malam Gung, sambil menunggu masuk shift, menunggu matahari tenggelam. Kayak apa sih Gung, nungguin matahari tenggelam itu apa sih Cuk? Enggak, fenomena ini kan kok baru deh beberapa tahun-tahun belakangan 2015, 16, 17an itu kan anak senja terbentuknya karena ini society musik Cuk, musik indie yang mulai tahun-tahun 2-3 tahun kemarin kan hype-nya itu loh. Tapi jenenge musik sing enak Gung, dirungokno kapan bener tetep enak, gak hanya senja dong. Loh enggak, tapi kan teko video klipnya, teko suasananya itu kayaknya lebih cocok di kala petang itu tadi. Mungkin yo Anda diculik WW Gombel Anda. Oh iya, panjang urusannya malah neng podcast misteri horror gitu. Nanti kita bahas anak senja dan WW Gombel. Yang kedua kayak mereka mitra aja. Yo nggak apa-apa sih, menikmati musik bisa kapanpun sih. Oke, sama-sama keren ya. Keren. Waduh, yos. Berarti ini self claim, menganggap dirinya sendiri yang keren. Yo bebas sih, menganggap diri kalian apapun yo bebas sih sebenarnya. Cuman kebanyakan sekarang sing jadi acuan dari outfit, dari style lah istilahnya. Itu memang anak senja juga. Mereka punya style sendiri soalnya. Iya, mesti jadi berarti anak-anak muda sekarang anak senja. Oh iya. Ya ampun, mas kumis tipis. Yang kedua, alasan menjadi anak senja adalah menikmati patah hati. Menikmati patah hati, Agung. Patah hati harusnya yolah dinikmati gak apa-apa lah sehari 2 hari. Apaan sih dinikmati Agung? Asik. Mesti kan dalam artian mengevaluasi diri. Oh, muhasabah. Iya, muhasabah diri. Patah hati karena apa? Karena cinta. Waduh, masuk cuman karena cinta langsung. Kita lanjutkan artikel ini ya. Seorang yang patah hati bisa menjadi positif atau negatif. Menjadi anak senja termasuk ke dalam hal yang positif. Menikmati senja, musik, kopi membuat pikiran menjadi tenang, meluangkan kegelisahan ke dalam bait-bait syair dapat melegakan hati. Ya ampun. Kalau Anda pengen melegakan hati, kalau Anda nggak bisa ngaji, ngapain Agung? denger murotal. Wah, iya bener. Iya kan? Bener. Itu menenangkan hati. Menikmati musik, mendengarkan kopi, menikmati musik, meminum kopi, menikmati senja. Saat senja, Anda kembung, Anda bukan tenang tapi kembung, begah Anda, begah. Langsung gerd. Ya Allah, patah hati harusnya kan evaluasi untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Sebenarnya gitu. Berarti
mereka menikmati kopi dan musik. Kopi Yo. kan memiliki kadar kafein dan kadar asam yang tinggi kan. Kemungkinan mereka memiliki asam lambung cuy. Dan kemungkinan anak-anak senja apa bebasin cuy. Lu iya kan. Tergantung kopi ini sih. Kopi luwak white coffee aman di perut, nyaman di lambung. Passwordnya. Waiki. Selanjutnya Agung. Alasan yang ketiga adalah bersyukur. Hah? Menjadi anak senja membuat kita mengagumi betapa indahnya ciptaan Tuhan, dan pastinya membuat kita bersyukur karena diberi sebuah kenikmatan dalam hidup. Melihat senja ditemani secangkir kopi sambil mendengarkan musik, betapa tenang hidup ini dan melupakan masalah yang ada. Bersyukur. Yo gak apa-apa lah, tapi bersyukur sing paling Kita nggak menyalahkan kalian bersyukur. enggak, cuman bersyukur sing paling konkret dengan tindakan pergi ke masjid. Bersyukur ya harus setiap jam, setiap detik, setiap kalian bernapas harus bersyukur Agung. Tidak hanya iya. senja. Aku hari ini akan bersyukur tapi menunggu senja saja. Ketabrak mobil. Ketabrak mobil tidak mati, tapi ini masih jam 9 pagi. Aku nanti saja bersyukurnya. Loh, enggak maksudnya menunggu senja. Ketabrak mobil. Gak sempet nikmati senja, Cuk. Iya. Nikmati itu ruangan merah. Menikmati sirene ambulan Anda sambil mendengarkan musik. Betapa tenang hidup ini melupakan masalah yang ada. Ya Anda melupakan masalah, tapi Anda adalah biang dari masalah. Anak senja itu biasanya menikmati senja di mana? Kafe kan? Kafe, tempat-tempat sing menurut mereka edgy. Rungsep-rungsepan, Gunung ya biasanya. barongan, Enggak, anak senja biasanya hutan. hutan, Camp ya, yang pantai. sambil ngecamp gitu kan. Lah Anda menikmati senja di pantai, di kafe, pantai-pantai di Bali, di Lombok yang indah, itu oke. Anda menikmati di pantai-pantai yang sepi, bukannya oke, tapi Anda hilang ditelan ombak. Anjir. BNN menjemput Anda. Langsung viral, Cuk. Iya. Di portal berita Tribun News. Tribun News anak senja Hilang mengambang. keseret ombak. Yang selanjutnya, alasan selanjutnya adalah mencari inspirasi. Dengan inspirasi dapat menghasilkan karya seperti musik, cerpen, puisi, novel. Hal ini membuat nama kita dikenang karena dengan karya membuat nama kita abadi dan selalu dikenang. Nah, iki oke lah. Like say, anak senja terus menghasilkan oke kalau sing 420. Tapi Oh iya. like, awakmu pernah mendengarkan 420 Agung? Dek wawancarai Gofar Hilman. Dek iku kan disebut anak senja kan Gung. Soalnya mereka khusus 420. Mereka membuat musik kayak Nothing Tulus ngono ae. Iya, Soalnya pure seniman. karena apa ya, suatu ide itu dimanapun jadi. Dimanapun dan nggak harus terjadwal deh waktu senja. Iya, terjadwal ya. Sholat subuh Anda sholat subuh. Loh, dan biasanya ide-ide itu malam hari biasanya. Cuk. Malam hari. Dan senja itu biasanya bukan mikirkan ide, mikirkan masalah hari ini. Masalah hari ini evaluasi. Tempat evaluasi Evaluasi. bener iya. Ya Anak senja muhasabah dari Anda. inilah sing menghasilkan karya, menghasilkan musik, cerpen, puisi. Oke lah, mereka masih bisa berkarya dengan semuanya. Iya. Kalau Anda senja dari pagi hanya menunggu senja dan menghasilkan satu instastory saja, lebih baik Anda tidak usah ketemu senja. Itu malam barzah. Berakhir di duhur Anda. Oke, selanjutnya Agung. Yuk. Nah, alasan anak senja adalah lari dari kesepian. Daripada merasa kesepian, mending menjadi anak senja. Menikmati senja bisa di pantai atau gunung. Dengan hal ini, kalian akan merasa tidak kesepian dan tidak merasa sendiri lagi.
Siapa tahu di tempat tersebut bisa mendapatkan jodoh sama-sama anak senja. Tentunya hal ini adalah hal keren. Keren jadi Cuk. Cari keren loh. Ini adalah hal Ya, keren jadi. balik lagi yang poin pertama tadi, kalau Anda good looking ya Betul. Kalau Anda korep, Anda tidak keren. adalah lari dari kesepian. Ya cari teman. Kalau nggak kesepian berarti introvert dari itu. Cari teman, jangan di kosan terus Anda. Oh, bisa dipastikan kalau kesepian kosnya nggak nyaman. Dan pengangguran. Kenapa terus pengangguran, Mas? Tidak ada teman kerja. Tidak ada teman berkarir. Loh, bisa jadi kesepian karena suntuk, memikirkan kerjaan. Gue bisa jadi. Kalau itu masih mending. Tapi kalau karena kerjaan biasanya bukan karena kesepian, Juk. Kelelahan mesti. Lelah dan mereka ingin merefresh otak mereka. Refresh otak mereka, tapi tidak harus senja guys. Mereka punya weekend. Iya, punya weekend. Dan menemukan jodoh. Hei anak senja, Anda tahu aplikasi yang namanya Tinder kan? Wow. Di situ Anda bisa menemukan jodoh kapan saja. Iya. Kan sekarang Gak hanya senja. iya. Iya, maksudnya aplikasi cari jodoh kan akeh, Gong. Gak hanya senja, Jo. Ya, Oh, mungkin mereka sing sefrekuensi. Kalau Tinder kan kita masih mendalami sisi-sisi orang tersebut yang akan kita, maksud Anda mereka gaptek. atau HP-nya RAM 2 GB. Wah. Penyimpanan tidak cukup. Soalnya Tinder kan verifikasi ini sulit. Si wajah, si iki, jadi mereka nggak telaten juga. Dan tentunya tidak percaya diri juga. Soalnya kan Kok gak percaya diri sih? loh, soalnya kan mereka punya kepercayaan diri yang baik. Mereka tidak akan merasa kesepian dong. Dan tidak akan hanya mencari jodoh di senja iki dong. Ini loh, poin paling penting. Siapa tahu di tempat tersebut bisa mendapatkan jodoh. Ini ngarep berarti juga. Siapa tahu. Tempat tersebut itu di gunung dan pantai yuk. Lek gunung di Kuntilanak. Wah, Anda ketemu Nyi Roro Kidul, bukan jodoh Anda itu. Ajal Anda itu. Iya ya, di pantai ya. Iya. Kesepian sendirian. Sendirian di pantai, kesurupan Anda. Gak bahagia. Anak senja kalau sendirian ke pantai harus bawa sesajen biar selamat. Cuk. Wah. Larung sajen. Biar selamat. Iya yo. Iya, anak senja iki. Di gunung sendirian mencari sepi, menikmati alam. Sambil membawa secangkir kopi dan menikmati lagu. Menikmati lagu pakai HP yang di loudspeaker. Emang gitu. Emang gitu konsepnya anak senja di loudspeaker. Pakai headset. Headset biasanya. Pakai headset. Tapi Ono tsunami datang ya gak kerungut. pakai headset tapi nggak kayak Spotify. Wah, Pakai MP3 HP. pakai download lagu. Ada 420 Staffa Band juga. Aduh. Tapi kita bisa dibantah sama anak senja opini kita masih kan. Ya, Boy. Allah pasti kalian iri sama kita. Oh, Pasti kalian nggak punya duit buat nongkrong gitu, Cuk. yang kita iri kalau kita iri kepada kalian ya nggak masalah kan, ini opini kita untuk membantah opini Anda. Stigma dari anak-anak muda zaman sekarang. Iya, stigma diri mereka sendiri, anak-anak senja ini. Yang terpenting dari anak senja ini adalah Apa bukan Agung? senjamu, Tapi karirmu. wah, di mana karirku ditelan oleh Nyi Roro Kidul. Oh, karirnya akan meredup saat matahari hilang. Aku kayak sembayang mulai anak senja sudah di malam hari, mereka akan jadi apa aja? Iya ya, karena senja itu, momen senja itu cuma beberapa menit, beberapa jam, Cuk. Iya. Loh, anak-anak Vibes-nya itu mek segitu. anak metal. Ya. Mereka akan kayak menikmati lagu-lagu metal, hadir konser-konser metal, punya kaos-kaos iya. metal. Tapi mereka juga punya gigs gitu, Cuk. Apa Iya. circle gitu, society-nya mereka. Terlepas dari semua itu, mereka akan menjadi normal, kehidupan normal. Kalau anak senja di malam hari akan menjadi apa anak senja? Iya ya. Iya. Iya. Jadi apa? Jadi mas-mas mbak-mbak biasa, Cuk. Wah. Yang mencari karirnya. Scroll Instagram loker. Aduh.
kenapa kuliahku ngulang? Kenapa dengan hidupku? Sama kayak kita sih ngulang. Oh, mungkin renungan malam itu saat mereka merenungi masalah, mereka mencari ketenangan di senja besoknya. Dan terus berburu. Ya cuman buang-buang waktu doang, Cok. Kan iku kopi, cuma itu kopi. Iya sih kopi. Iya. Gini ya. Biasanya kan kita nongkrong, ya, nikmati senja gitu. Kopi sama teman-teman. Biasanya ngobrol. Enggak, ngopi, HP-an tetap. Main Mobile Legend. Kalau gitu asik dengan dunianya sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Ya, bantahan stigma anak muda yang mengagung-agungkan anak senja, vibes senja itu juga. Senja. Untuk kalian balas anak senja, di saat senja kalian harus pulang dan mandi tentunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi.